Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Apsari. NIM saya 0505202071 dari kelas Asuransi Syariah 3B. Untuk memenuhi tugas akhir semester saya dari Ibu dosen Siti Fatimah MPD, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan masuknya Islam ke benua Afrika Utara. Dan untuk teman-teman semua yang ingin menambah wawasan, terus tonton video saya sampai habis ya. Terima kasih. Kelas selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini saya akan membahas ada 5 aspek, yaitu 1. Proses masuknya Islam di benua Afrika Utara. 2. Islamisasi Afrika Utara. 3. Perkembangan Islam di Afrika Utara. 4. Dinasti-dinasti di Afrika Utara. Dan yang kelima, aspek-aspek kemajuan dalam peradaban. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas di poin pertama. 1. Proses masuknya Islam di benua Afrika. Pada dasarnya, Afrika Utara adalah sebuah kehidupan masyarakat perdesaan yang bersifat kekuasaan dan berpindah-pindah tempat pada tempat yang lain. Islam masuk ke wilayah Afrika Utara pada saat desa itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Daerah ini pada dasarnya sudah mulai dirintis pada masa kekhalifahan Umar ibnu al-Khattab. Nah, pada dasarnya kedatangan Islam ke Afrika Utara terjadi pada masa kekhalifahan Umar ibnu Khattab. Pada masa itu, kekuasaan Islam di tahun 640 Masehi sudah berhasil memasuki Mesir di bawah komando Amr ibnu As. Pada masa kekhalifahan Utsman ibnu Affan, penaklukan Islam sudah meluas sampai ke Basrah dan Tripoli. Selanjutnya, pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi, Uqbah mendirikan kota militer yang termasyhur, Kairawan di sebelah selatan Tunisia. Tujuannya untuk mengendalikan orang-orang Berber yang ganas dan sukar diatur kepada mereka. Akan tetapi pada tahun 683 Masehi, orang-orang Islam di Afrika Utara mengalami kemunduran yang hebat karena orang-orang Berber di bawah kepemimpinan Qusaylah bangkit memberontak dan mengalahkan Uqbah. Dia dan seluruh pasukannya tewas dalam pertempuran. Pada saat pemerintahan dipegang oleh Abdul Malik ibnu Marwan 685 sampai 705 Masehi, Daulah Bani Umayyah mulai bangkit kembali untuk merebut Afrika Utara. Dia mengirimkan pasukan di bawah pemimpinan Hasan ibnu Mu'am al-Hasani untuk memulihkan Islam yang hilang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Islamisasi Afrika Utara. Afrika Utara. Kemajuan Islam di Afrika Utara tidak berjalan dengan mulus. Pertama kali masuk ke daerah Afrika Utara ini menguncangkan politik akibat pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Berber dan orang-orang Romawi. Selanjutnya, masuknya Islam ke Afrika Utara merupakan momen penting bagi masa depan Islam secara keseluruhan, di mana benua Afrika dan daratan Eropa yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Kristen. Dalam peradaban Islam, Afrika Utara tidak dapat dilupakan begitu saja. Hal ini dikarenakan Afrika Utara merupakan pintu masuk dan sentral penyebaran Islam, yakni Timur Tengah. Bukti kemajuan di Afrika Utara dalam peradaban Islam adalah dalam bidang seni arsitektur, dekorasi, dan intelektual. Dan Islam pertama kali berkembang di Habasyah bermula pada Rajab tahun kelima kenabian. Saat itu umat Islam di Mekah terus memperoleh perlakuan buruk dan dianiaya oleh kafir Quraisy. Yaitu berkat arahan dari Nabi Muhammad SAW, umat Islam di Mekah melakukan hijrah yang pertama ke Habasyah.
Afrika Utara. Raja Habasya kemudian menyediakan suakan dengan tangan terbuka. Sejak itulah Islam tumbuh dan berkembang di Habasya. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas 20 tahun berikutnya yang nyaris seluruh wilayah Afrika Utara mulai dari Mesir hingga Samudra Atlantik dikuasai umat Islam. Pemerintahan Islam kemudian berkembang pesat di masa dinasti Umayyah. Di bawah arahan Gubernur Musa bin Nusair, Islam bahkan bisa menembus benteng pertahanan Spanyol. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas dinasti-dinasti di Afrika Utara. Baik, sebelum kita masuk ke dinasti-dinasti di Afrika Utara, di sini kita akan mengenal ada 3 dinasti, yaitu dinasti Rustamiyah atau dinamakan dengan Khawarij, 2 dinasti Idrisiyah atau Syiah, dan 3 dinasti Al-Halabiyah atau Sunni. 3 tersebut dikuasai oleh dinasti-dinasti Afrika Utara. Nah, pembahasan yang terakhir adalah aspek-aspek kemajuan dalam peradaban Afrika Utara. Penyebaran Islam oleh beberapa penguasa Muslim yang telah membuat bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang dipakai oleh masyarakat Muslim di berbagai wilayah, khususnya Afrika Utara. Pengaruh itu bukan saja pada aspek bahasa, tetapi pada peradaban pada umumnya. Selanjutnya, ilmu pengetahuan, arsitektur, bangunan bersejarah. Pola hubungan penguasa dengan masyarakat menjadi bukti sejarah bahwa Islam rahmatan lil alamin. Hanya pemerintah yang maju, stabil dan makmur saja yang mampu mendirikan bangunan-bangunan megah dengan arsitektur tinggi. Seiring berkembangnya waktu, agama Islam menurut para sejarawan di wilayah sub-Sahara itu kemudian berdiri sejumlah dinasti dan kerajaan Islam. Kerajaan atau dinasti Islam yang terkenal dengan memberi pengaruh yang sangat besar bagi peradaban di Afrika Utara. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang sangat berpengaruh dan sangat besar bagi dampak peradabannya, yaitu 1 kerajaan Ghana, 2 Mali, 3 Shanghai, 4 Kanem Bornu. Kesimpulan dari masuknya Islam ke Afrika Utara ialah meskipun demikian Islam tetap berkembang di benua ini. Hampir separuh dari total populasi di Afrika Utara adalah Muslim. Pada 2002, jumlah umat Islam diperkirakan mencapai 45% dari penduduk Afrika. Penyebaran Islam di Afrika Utara tidak terlepas dari persaingan antara Islam dan Kristen, serta antara Islam dan westernisasi sekuler. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video saya dapat membantu teman-teman semuanya. Mungkin jika ada salah kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semua, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi